selamat datang. Semoga kalian selalu bahagia di sana. Kali ini kita akan membahas film animasi yang berjudul Freebird. Freebird merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Jimmy Hayward. Film ini menceritakan tentang seekor kalkun yang bernama Reggie, yang merasa trauma karena kalkun selalu menjadi menu jamuan pada saat perayaan. Reggie dan kalkun yang bernama Jack pergi ke sebuah mesin waktu, dan mereka pergi ke tahun 1621. Di mana Thanksgiving pertama kali dilakukan untuk menghapus kalkun dari daftar menu. Kita akan langsung ke alur ceritanya. Orang-orang menyukai perayaan Natal, Paskah, ataupun Hanukkah. Satu-satunya yang menyatukan mereka adalah makanan, di mana semua duduk dan makan bersama saat liburan. Semua orang sangat menyukai perayaan tersebut, kecuali untuk yang menjadi makanan. Lalu film Freebird pun dimulai. Seekor kalkun yang bernama Reggie sedang berteriak, Thanksgiving adalah hari terburuk untuk para kalkun. Dan percayalah, aku sudah mencoba memperingatkan mereka, kata Reggie. Reggie pun berteriak, kalau para manusia membuat mereka gemuk untuk dimakan, tapi para kalkun tidak peduli dan tetap senang sekali makan. Reggie bilang dia tidak akan terperangkap dengan tipu muslihat manusia, dan mengatakan kebanyakan kalkun itu bodoh karena mengira petani adalah sahabat mereka. Ketika seekor kalkun disembelih, mereka mengira kalkun itu akan pergi ke Paradise, sebuah tempat yang menyenangkan, dan mereka menganggap kalkun yang disembelih itu beruntung. Reggie merasa dirinya berbeda dengan para kalkun. Dia merasa tidak bisa beradaptasi. Seperti ketika seekor kalkun sedang menyebut matahari adalah api jagung. Reggie bilang itu adalah matahari yang membuat kalkun itu menyuruhnya pergi. Atau saat Reggie berusaha menggoda kalkun wanita, tapi mereka menganggapnya garing. Di malam hari, Reggie merasa dingin dan ingin bergabung dengan para kalkun untuk menghangatkan diri, tapi dia diusir dari kawanannya. Lalu tiba-tiba kalkun tua datang dan bilang, kalau benar apa yang dikatakan Reggie, mereka bikin kita gemuk dan akan menyembelih kita. Lalu Reggie menyarankan untuk mereka sama-sama lari ke bukit. Tapi mereka memutuskan untuk memberikan Reggie kepada orang-orang di luar. Reggie pun dilempar keluar dan merasa dirinya akan menjadi makanan Thanksgiving. Lalu ada seorang anak yang merengek-rengek untuk memilih Reggie, tapi bagi ayahnya Reggie itu kurus. Harusnya cari yang lebih gemuk. Tapi karena anak kecilnya terus merengek, akhirnya Reggie yang dipilih. Si Reggie pun dibawa dengan helikopter. Anak itu bilang ke Reggie kalau dia aman karena dia akan jadi kalkun peliharaan. I'm the pardoned turkey! Pardon, turkey. I'm tired now. Whole new life was just beginning. Turns out my life was... Ternyata ayah anak itu adalah seorang presiden. Si Reggie pun berusaha nonton TV, tapi dia kaget. Lalu dia nonton sinetron di mana seorang anak yatim piatu dikeluarkan dari panti. Dan suatu hari ia menjadi seorang pria yang sukses. Lalu Reggie merasa itu keren. Sambil makan pizza, dia pun melanjutkan nonton sinetron, yang dimana anak itu menjadi orang yang sangat kaya raya dan membeli jet, juga dia membeli harimau. Si Reggie pun melanjutkan hidupnya dengan makan pizza dan nonton TV. Tiba-tiba Reggie diculik. Kalkun liar yang bernama Jack mengatakan kalau Great Kalkun memberitahu dia untuk menemui Reggie. Jack mengatakan kalau mereka akan ke masa lalu untuk menyelamatkan hidup para kalkun pada perayaan pertama kali Thanksgiving. Di markas, Reggie berusaha untuk ngomong ke tentara, tapi di mata tentara, Reggie hanya seekor kalkun dan mereka mau membakar Reggie. Reggie pun lari ketakutan, tapi berhasil diselamatkan oleh Jack. Di markas itu, presiden bersama jenderal sedang menyaksikan manusia yang akan mengikuti percobaan mesin waktu. Percobaan mesin waktu pun dimulai. Reggie dan Jack mencoba ke mesin waktu itu. Dan mereka berhasil. Portal gaib pun terbuka yang menyebabkan medan magnet di sana.
lalu medan magnet pun menghilang. Dan mereka meminta kepada Steve, si mesin waktu, untuk membawa mereka ke Thanksgiving pertama kali, yaitu pada November tahun 1621. Dan akhirnya mereka sampai di tahun 1621, 3 hari sebelum Thanksgiving pertama. Tiba-tiba mereka dikejar anjing saat mencoba berjalan-jalan. Lalu ada pemburu yang berusaha menembak mereka. Saat Reggie ditangkap, Reggie diselamatkan oleh seekor kalkun cewek. Di sana mereka bertemu dengan para kalkun masa lalu. Reggie terlihat kesulitan untuk melompat antara dari pohon ke pohon, dan para pemburu tetap mengejar mereka. Tapi 2 ekor kalkun berhasil ditangkap. Karena jalan buntu, pemburu itu pun pergi. Dan kalkun biru yang bernama Danny saling bertarung menunjukkan keberanian. Di tempat manusia, orang-orang protes bahwa mereka lapar. Pria itu berjanji untuk memberikan waktu 3 hari kepada dirinya. Para penduduk bilang mereka ingin makanan yang ada di tempat penyimpanan. Lalu kereta pemburu tiba. Pemburu itu bernama Standish. Mereka tampak kaget karena kalkun yang didapatkan Standish sangat sedikit. Reggie tampak kaget karena di tempat itu kalkun melakukan kegiatan. Jenny pun bertanya, apa kalkun di masa depan hanya duduk tanpa melakukan apa-apa? Reggie bilang gak kayak gitu juga sih, tapi beberapa. Jenny bilang kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita akan menjadi bodoh. Lalu tiba-tiba leader kalkun datang dan bilang, kita tak akan berperang, yang bernama Broadbeak, pemimpin dari para kalkun. Dan dia memperkenalkan Leader Break, penasehatnya. Penasihatnya yang udah tua, kayaknya udah pikun. Dia bilang kalau Jack telah melakukan perjalanan yang jauh. Dan Reggie adalah istri Jack yang cantik dan feminin. Ternyata Jenny adalah anak dari Broadbeak. Broadbeak bilang kalau mereka tidak tinggal di bawah tanah. Sebenarnya mereka tinggal di atas pohon. Sampai ketika para penduduk datang, mereka terpaksa bersembunyi dan mereka pun aman dengan mengubah bawah tanah menjadi rumah bagi mereka. Lalu Leatherbrick bilang kalau masa depan mereka adalah anak-anak kalkun. Di sana banyak anak kalkun yang lucu-lucu. Leatherbrick bilang mereka boleh tinggal selama yang mereka mau, tapi harus menghormati aturan mereka selama di sana. Broadbeak bilang kami tidak melawan, kami bertahan. Kami melindungi dan bertahan hidup. Jenny pun memberikan telur kepada Reggie, dan telur itu menetas. Sungguh lucu anak kalkun itu. Ketika di camp, para manusia mulai mempertanyakan kemampuan Standish. Standish pun bilang bahwa dia tidak akan berhenti mencari sampai mereka mendapatkan para kalkun itu. Pembagian tugas pun dimulai. Jenny pergi dengan Reggie. The same thing in the north, south, and the south. Yes. Saat melakukan tugas, Jenny dan Reggie dikejar para anjing. Reggie pun masuk ke mesin waktu dan bersembunyi di sana. Standish mencoba melempar sesuatu ke arah mesin waktu itu. Mesin waktu itu pun nampak. Reggie menyuruh Steve untuk pergi dari sana. Steve pun terbang keluar angkasa. And not in the good way. That's Earth. Jenny merasa ini sangat indah. Jenny bertanya gimana rasanya waktu naik mesin waktu. Reggie bilang, ya dibutuhkan keberanian. Steve pun menayangkan ulang video Reggie dan membuat Reggie malu. Mesin waktu itu pun kembali ke bumi. Jack dan Danny sedang mengintai camp manusia. Ternyata Thanksgiving akan dilaksanakan besok. Danny bilang, kalau manusia tanpa senjata, mereka akan lemah dan takut. Ketika Danny mau melaporkan ke ayahnya, tiba-tiba Jack hilang. Reggie menyatakan maksudnya ingin membawa Jenny ke masa depan, tapi Jenny menolak.
Dia ingin bersama ayah dan kakaknya Danny, dan dia khawatir kalau pemburu selalu mengincar mereka. Reggie pun bilang, bagaimana kalau jika kalkun aman dan bahagia seperti sebelumnya? Jenny bilang itu akan sangat menyenangkan. Lalu, Reggie pun menghilang. Jack bertemu Reggie dan menyuruhnya untuk bersiap berperang. Reggie bilang, ngapain? Kalau kamu bilang ini suruhannya Great Turkey, itu nggak nyata. Lalu Jack bilang itu nyata. Dia marah dan mencekik Reggie. Reggie tampak kesakitan. Lalu Jack minta maaf sambil melepaskan Reggie. Dan Jack menceritakan kisahnya, di mana dia dibesarkan di tempat yang tidak begitu bagus, di sebuah pabrik. Saat mereka lahir, mereka telah digemukkan dengan suntikan kecuali Jack. Ibunya menyembunyikan Jack dari para manusia. Ibunya pun bilang kalau telur adalah masa depan para kalkun. Jangan berhenti sampai dia menemukan tempat aman untuk memulai kehidupan baru. Jack kecil takut, tapi mamanya menyuruh untuk berani. Dia pun lari bersama 3 telur, tapi diketahui oleh manusia di sana. Dia berlari, tapi telurnya tidak berhasil diselamatkan karena terjepit. Jack pun bersembunyi di rumput. Lalu dia bertemu dengan Great Turkey. Great Turkey menceritakan tentang takdir Jack dan memberikannya pegangan pintu. Dan bilang untuk tidak pernah menyerah, tidak peduli apapun itu. Reggie bilang dia bersimpati dengan Jack yang kehilangan keluarga, tapi menyerbu kamp manusia yang dilengkapi senjata adalah ide yang buruk. Jack pun bilang dia tahu tempat senjata, jika kita hancurkan itu, manusia jadi lemah, lalu Reggie pun setuju dengan idenya. Jack mencoba melempar Reggie, tapi gagal. Lalu mereka menggunakan pohon dan berhasil. Tapi diketahui oleh anjing. Reggie pun mengeluarkan remote-nya, tapi Jack tertarik dan ikut mengejarnya. Reggie berhasil mengunci para anjing di gudang. Jack pun berhasil menyelamatkan kalkun yang dikurung, dan mereka berhasil meledakkan tempat senjata. Para kalkun pun bahagia. That's two. Stanley si pemburu meyakini bahwa yang membakar gudang mereka adalah para kalkun. Tapi si wali kota tidak yakin, lalu pemburu bilang kalau mereka itu kalkun yang punya kekuatan sihir. Tanduk yang dibawa oleh Jack mengandung mesiu, sehingga Standish memberi korek api ke bubuk itu, sehingga membuat mereka pergi ke arah tempat persembunyian kalkun. Mereka memberitahu Jack kalau tanduk itu menuntun mereka ke tempat perlindungan para kalkun. Hey. Para manusia pun tahu bahwa para kalkun tinggal di bawah batang pohon. Broadbeak pun mengatakan segera melakukan evakuasi. Di luar, mereka ditangkap oleh para manusia. Mereka pun masuk kembali ke dalam, tapi ditangkap manusia. Stanley pun melepas anjing untuk masuk ke dalam dan membuang mesiu ke dalam lubang dan membakarnya. To the tide pools! It's our only way out now! Reggie dan Jenny pergi ke tempat para bayi kalkun, dan kalkun lain pergi ke kolam air. Danny menutup lubang dengan batu, lalu Jack datang bersama para bayi kalkun. Tapi anjing melihat mereka, mereka pun berhasil untuk pergi ke tempat lubang air. Ayah Jenny membantu menahan para anjing dan batu pun jatuh. Mereka menyaksikan pohon yang telah terbakar. Ayah mereka pun telah meninggal. Si Jenny pun terpilih menjadi ketua. Reggie tampak sangat kecewa dan merasa ini adalah salahnya. Jenny pun pidato ke para kalkun untuk berjuang dan menyelamatkan teman-teman mereka dan menyerang camp manusia. Para kalkun pun setuju. Reggie berjalan ke mesin waktu dan dia ingin pulang. Reggie pun pulang dengan mesin waktu.
Di rumah sudah ada Reggie lain dan Reggie lain lagi. Mereka mengatakan kalau Jenny dan lain akan menyerang camp, tapi mereka tidak punya kesempatan. Jadi mereka bertiga ingin merencanakan sesuatu. Lalu Reggie bilang dia mau mencari Great Turkey, dan lalu Steve si mesin waktu bilang kalau ia adalah Great Turkey. You are the Great Turkey. Lalu mereka kaget karena kembaran Reggie datang lagi. I came back to make sure we stop. Dan Reggie pergi menemui Jack muda di masa lalu, sedangkan Jenny menyusun rencana. Danny memberikan Jack tombak, dan Jenny bertanya di mana Reggie. Lalu Reggie berhasil ke masa muda Jack. Jack melihat sesuatu yang sangat keren. Dan Reggie bilang untuk pergi bertemu dengan Reggie dan menyelamatkan hidup para Turki. Lalu memberikan dia gagang pintu. Listen to me, young Jake. Oh, the awesome pardon turkey. I am the Great Turkey, the greatest of all. You must go to Camp David and find the pardon turkey. Very powerful. Whoa. It will protect you and keep you no matter what stands in your way. No matter what stands in your way. Mereka pun sudah siap berperang dengan bambu dan lemparan bola api. Pemburu bilang siapkan meriam, dan para kalkun sudah siap ditembak dengan meriam. Reggie pun berusaha pergi cepat ke masa itu. Bola meriam yang sudah menuju ke mereka tiba-tiba berhenti dan ditarik ke angkasa, bersama meriam juga. Jack pun bilang itu Great Turkey. The Great Turkey. Hey, everybody! Welcome! The Great Turkey. Lalu Reggie pun turun sambil membawa pizza. Jack akhirnya menyadari kalau itu bukan Great Turkey, tapi itu Reggie si sahabatnya. Dan Steve mengatakan kalau Reggie membawa berkah ke para manusia. Suku Indian pun makan dan mengatakan ini tanda dari nenek moyang, dan mengatakan pizza itu lezat. Lalu tukang delivery man juga ikut mengantar pizza, dan para kalkun pun dibebaskan. Mereka makan pizza dengan bahagia. Memang makanan dapat menyatukan umat manusia ataupun para hewan. You did it, Reggie. You saved us all. Actually, I did. Wali kota mengucapkan terima kasih ke Reggie si Great Turkey. Ini adalah berkat berbagi di Happy Thanksgiving. Reggie pun senang kalkun tidak ada di menu, dan dia menyadari kalau perayaan Thanksgiving adalah perayaan untuk saling berkumpul dan berbagi dengan yang sayang dan peduli dengan kita. Mereka pun sempat ke masa depan dan melihat orang-orang merayakan Thanksgiving dengan pizza. Sedangkan Reggie bersama Jenny hidup di masa lalu. Jack kembali ke masa depan. Jack pergi ke tempat di mana dia akan dibutuhkan. Lalu Reggie mencium Jenny dan film pun selesai. Sebenarnya acara perayaan itu yang terpenting adalah untuk saling berkumpul dan berbagi dengan saudara, teman, dan keluarga yang sayang dan peduli dengan kita. Film ini mendapatkan nilai IMDb 5,8. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Freebird. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.